Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nuwasil fi syarah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah li Syekh As-Sayyid Ahmad bin Zain ibn Alawi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Al-an fi syurut sihhatis salah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajibu satrul awrati bisatirin zahirin mubah. Wajib untuk menutup aurat dengan satir penutup yang suci lagi mubah. Ini sudah dijelaskan terakhir. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makan. Wajib untuk mengangkat najis, menghilangkan najis dari pakaian, tubuh dan tempat salat. Tapi ini syarat sah salat berikutnya, harus bersih pakaian, tubuh dan tempat dari najis. Bersih pakaian, tubuh dan tempat dari najis. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang dipakai, pakaian yang dipakai, atau yang bersambung dengan dengan pakaian kita. Termasuk juga di dalamnya adalah masalan sajadah yang dipakai. Karena itu masuk dalam kategori apa? Kategori as-saub, karena bersambung dengan kita. Atau sesuatu yang kita bawa, mahmul, walaupun bukan pakaian, misalnya dia bawa sapu tangan, atau dia membawa misalnya pulpen, tapi di pulpennya ada najis misalnya, ini semua masuk dalam kategori saub dalam pembahasan ini. Jadi bukan hanya yang dipakai, tapi semua yang bersambung dengan tubuh kita berupa benda-benda dari luar, ini semua wajib suci. Karena itulah tidak boleh seorang itu pada pakaiannya ada najis, sebagaimana dia tidak boleh membawa najis. Dia tidak boleh membawa najis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, pada pakaian tubuh, tubuh juga harus suci dari najis seluruhnya. Ini syarat syahnya salat. Kemudian kata beliau wal makan, tempat. Yang dimaksud tempat di sini adalah tempat salat, yakni tempat-tempat di mana dia meletakkan anggota tubuhnya. Ketika dia sujud, setidaknya kan tempat yang paling banyak atau posisi yang paling banyak memakan tempat adalah ketika seorang sujud. Ketika seorang sujud, karena ada 7 tempat atau 8 tempat dengan hidungnya. Ini 8 titik ini harus suci dari najis. Walaupun di sekitarnya ada najis, tidak ada masalah. Jadi bukan yang dimaksud suci tempatnya dari najis, yakni bentuk persegi gitu di depan dia, bukan. Intinya adalah ketika dia sujud, ketika dia menginjak tanah, tidak ada najis yang dia injak. Ketika dia sujud, tidak ada najis yang mengenai pakaian atau tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia sujud, walaupun di kolong dadanya ada najis, tidak batal salatnya. Walaupun di kolong dadanya ada najis, tidak batal salatnya. Kenapa? Karena kolong dada ini tidak bersentuhan dengan dada kita. Jadi yang dipersyaratkan suci hanyalah tempat di mana kita sujud, yang tangan kita menyentuh di situ, kepala kita di situ. Adapun di yang sejajar dengan perut atau sejajar dengan dada misalnya, walaupun di situ ada najis di tengah-tengah kita, selama tidak bersentuhan dengan pakaian dan tempat, maka itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Misalnya kalau dia sujud, ketika dia takbir, di tengah-tengah dia misalnya ada tai cicak, tapi ketika dia sujud, dia tidak kena tai cicak di tengah-tengah dia, maka ini tidak ada masalah, tidak membatalkan salat. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najisnya dimaafkan, maka tidak membatalkan salat. Najisnya kalau dimaafkan, maka tidak membatalkan salat. Apa najis yang dimaafkan pada pakaian tubuh dan tempat?
Yang pertama tentunya najis yang dimaafkan pada pakaian tubuh dan tempat adalah ma la yudrikuhu taraf. Najis yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya ketika dia sholat tiba-tiba ada lalat yang hinggap di pakaiannya atau tubuhnya, kemudian kakinya lalat ini membawa najis. Ini tidak kelihatan tentunya secara kasat mata. Yang seperti ini dimaafkan. Hatta walaupun ada najis di kakinya lalat, najis itu pindah melekat di pakaiannya, ini dimaafkan karena tidak kelihatan dengan mata. Yes, ya. Ini najis yang pertama yang dimaafkan pada pakaian tubuh dan tempat, yaitu ma la yudrikuhu taraf, najis yang tidak kelihatan oleh mata. Kemudian yang kedua adalah yasirud dam, darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Sebenarnya ada rincian pada darah ya, nanti insya Allah disebutkan. Para ulama mengatakan begini, darah itu ada dua jenis, ada darah dia sendiri dan ada darah orang lain. Ya, darah orang lain. Kalau itu darah orang lain maka hanya dimaafkan kalau sedikit, yasirud dam. Kalau itu darahnya orang lain maka hanya dimaafkan kalau darahnya sedikit. Jelas sampai sini? Saya nggak tahu gimana misalnya surahnya, intinya misalnya nggak ada darah kena ke pakaiannya, tapi setetes sedikit. Dan sampai sini cuma setetes, dan itu darah orang lain, maka yang ini dimaafkan. Yang ini tetap lanjut sholatnya, tidak batal. Tapi kalau darah orang lain banyak, batal sholatnya. Jelas? Karena darah najis, hanya dimaafkan darah dari orang lain kalau darahnya sedikit. Adapun kalau dia darah dia sendiri, maka walaupun banyak dimaafkan. Walaupun banyak dimaafkan. Dengan syarat bukan perbuatan dia sendiri. Ini bukan dia yang melukai dirinya sendiri. Bukan dia yang melukai dirinya sendiri. Seperti lagi sholat khauf di perang, tiba-tiba ada panah dari musuh kena dia, ya, berdarah sementara dia sholat. Ini tidak membatalkan sholatnya, walaupun banyak darah yang mengucur, karena darah dia sendiri dan bukan perbuatan dia, bukan perbuatan dia. Iya. Ini darah yang dimaafkan. Adapun darah ini najis yang dimaafkan, ada dua. Ya, jadi najis yang dimaafkan pada pakaian tubuh dan tempat ada dua. Yang pertama tadi najis yang tidak bisa kelihatan oleh panca indera. Yang kedua apa? Darah yang sedikit. Ya, baik dari darahnya sendiri maupun darah orang lain. Itu sedikit. Kalau darahnya banyak hanya dimaafkan kalau darah dia sendiri. Itu pun bukan karena perbuatan dia. Karena itulah bukan termasuk najis yang dimaafkan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Tidak dimaafkan dalam pakaian tubuh dan tempat. Jelas? Bukan termasuk najis yang dimaafkan, yang bisa merusak salat adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Itu tidak dimaafkan. Contoh, kalau ada nyamuk kemudian dia pukul melekat di situ, jelas ini batal salatnya. Kenapa? Karena bangkai nyamuk ini tidak mengalir darahnya, najis, dan dia tidak dimaafkan dalam pakaian tubuh dan tempat. Kita sampai sini? Tidak dimaafkan. Kalau misalnya ada cicak mati di atas, ya, masih basah, kemudian jatuh kena ke pakaiannya, pasti ada yang melekat di pakaian. Jelas? Maka di sini kalau dia tidak langsung lepaskan, batal sholatnya. Karena bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya tidak dimaafkan dalam bab ini, dalam bab pakaian tubuh dan tempat. Berbeda halnya di air. Kalau di bab air, najis bangkai yang tidak mengalir darahnya dimaafkan. Misalnya ada cicak mati jatuh sendiri ke dalam air, ya dimaafkan, tidak menajisi air. Tapi darah yang sedikit itu tidak dimaafkan di air. Kapan ada air kemasukan darah setetes, biar darah dia sendiri najis airnya. Jadi sampai sini,
Maka ada najis-najis yang hanya dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan kalau di pakaian. Ada juga najis yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan kalau di najis. Jelas? Jadi ini bukan satu paket. Kalau najis itu dimaafkan di air berarti dimaafkan di semua pembahasan. Enggak. Saya ulangi, najis yang dimaafkan pada pakaian, tubuh dan tempat cuma dua saja. Yang pertama adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata. Jelas? Yang kedua adalah darah yang sedikit kalau darahnya orang lain. Kalau darah dia banyak, dimaafkan juga asal bukan perbuatan dia sendiri. Ya. Jadi bangkai yang tidak mengalir darahnya itu tidak dimaafkan dalam sholat. Dalam pakaian tubuh dan tempat sholat tidak dimaafkan. Sudah sampai sini? Baik. Sekarang bagaimana kalau tiba-tiba seorang sholat dan kejatuhan najis? Tiba-tiba dia kena najis. Bagaimanapun caranya, najis diterbangkan oleh angin atau yang semacamnya, atau jatuh dari atas. Intinya di tengah-tengah sholat dia kena najis. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Jelas? Najis itu yang jatuh kepada orang sholat, kalau najisnya basah, ya sudah, batal sholatnya. Nggak ada yang bisa dilakukan. Kalau najisnya basah, maka apa? Batal sholatnya. Nanti kita gambarkan. Iya. Jadi kalau kita sebentar sholat tiba-tiba ada najis jatuh, apa hukum sholatnya? Kita katakan kalau najisnya basah, langsung batal sholatnya. Karena nggak ada yang bisa dilakukan. Kecuali dia harus keluar membersihkan najisnya, membatalkan sholatnya, ya kan? Karena basah kan berarti lengket, pindah dia. Tapi kalau najis yang jatuh itu kering, pakaiannya juga kering, tubuhnya kering, ya, kemasukan kejatuhan najis misalnya bangkai cicak yang kering, maka tinggal dia lempar begini saja, selesai, kemudian lanjut sholat, karena tidak ada yang melekat. Beda kalau anggota wudhunya basah, jatuh cicak kering misalnya, bangkai cicak, ya sudah, najis. Dia harus batalkan sholatnya dan pergi bersuci. Karena sudah kita sebutkan di pembahasan najis dulu kan, apa syaratnya najis itu berpindah? Iya, kalau ada tawassut ar-rutubah, ada media yang basah, salah satunya atau dua-duanya basah. Apakah najisnya basah, medianya kering, yang dikenai najis yang kering, itu najisnya pindah. Atau najisnya kering tapi tempat yang dijatuhi basah, atau dua-duanya basah. Tapi kalau najisnya kering, tempat yang dijatuhi najis juga kering, maka ini najis tidak berpindah. Najis tidak berpindah, kecuali jelas sekali ada kelihatan berpindahnya, tapi asalnya tidak. Ya, makanya kita katakan tadi, kalau najis yang jatuh itu misalnya kotoran cicak masih basah, jatuh ke pakaiannya atau ke tubuhnya. Kalau di tempat sholatnya mungkin masih bisa dia bergeser sedikit. Kalau tempat sholat, ya kan, masih bisa bergeser. Tapi kalau ke tubuh dan pakaiannya dan najis yang jatuh itu basah, kotoran cicak misalnya, sudah batal sholat. Tidak ada yang bisa diapain. Nggak sampai sini, batal sholatnya. Tapi kalau misalnya yang najis yang jatuh itu kering, najis yang jatuh itu kering, nah kita lihat jatuhnya di mana. Kalau dia jatuh di sesuatu yang kering, misalnya pakaiannya kering, atau jatuh ke tangannya tapi tangannya juga air wudhunya sudah kering, maka tinggal dia buang saja begini, ya, kemudian lanjut sholat, karena tidak ada yang lengket di tubuhnya. Atau kalau dia di kopiahnya tinggal dilemparkan saja, misalnya dilepaskan. Jelas sampai sini ya? Kalau misalnya jatuhnya najis yang kering pada sesuatu yang basah, maka apa? Ya, maka ini batal sholatnya. Kalau dia tidak langsung melepaskan yang basah tersebut, yang terkena najis tersebut. Misalnya kalau di kopiahnya dia langsung buang bisa dan lanjut sholat, tidak ada masalah. Karena kan masih bisa dipisahkan, masih bisa dilepaskan. Ya, masih bisa dilepaskan. Misalnya kotoran cicak basah jatuh ke kopiah, ini kan sudah, ini kopiah sudah ternajis, tidak bisa diapain. Maka kopiahnya langsung, kapan dia tahu, langsung dilepas saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Dia boleh lanjutkan sholatnya, tidak batal. Kenapa? Dia langsung lepaskan najis tersebut. Terus sini. Tapi kalau misalnya dia tidak lepaskan, dia biarkan walaupun sekedar tumanina,
ya, dia tidak lepaskan, dia tidak buang, maka batal sholatnya. Sama seperti kemarin di pembahasan orang yang tersingkap auratnya. Kapan tersingkap auratnya, dia langsung tutup, saat itu juga syah sholatnya. Tapi kalau dia tunda menutup walaupun seperti kadar tumaninah, maka batal sholatnya. Jelas? Sama seperti di sini najis. Baik, jadi kesimpulan kalau masalah wuqu'un najasah, jatuhnya najis kepada orang yang sementara sholat, ya, maka di sini dibagi dulu menjadi dua. Ya, apakah najisnya itu yabis, ya. 6. Apakah najisnya itu apa? Kering, ya, sampai sini, ataukah najisnya fihi rutubah, ya, fihi rutubah, yakni basah. Najis yang jatuh itu kering atau basah, dan masing-masing kan terbagi, ya. Kalau najisnya basah, kalau khala'ahu mubasyarah, kalau dia lepaskan yang terkena najis itu saat itu juga, atau la yakhla'ahu mubasyarah, dia tidak lepaskan saat itu juga. Kalau dilepaskan saat itu juga, maka salatnya tasih, salat syah. Kalau ini tabutul, salatnya batal. Kalau dia tidak langsung lepaskan saat itu juga. Ini tentunya pada halal yang bisa dilepaskan. Misalnya kotoran cicak basah di baju, basah jatuh di baju. Ini pas dia lihat lengket di bajunya, dia langsung lepaskan. Kalau dia masih punya baju kaos di dalamnya, dia langsung lepaskan saat itu juga. Kapan dilihatin baru dipending, sudah batal sholatnya. Jelas? Harus dilepaskan saat itu juga. Nah, ini kalau najisnya apa? Najisnya basah. Ya. Tapi kalau misalnya dia lepaskan dan kelihatan auratnya, ya sudah, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Misalnya jatuhnya di misalnya celananya, misalnya pas dia duduk di antara dua sujud, jatuh cicak, kotoran cicak yang masih basah di celananya. Ini kan basah sudah, celana najis. Ini kalau dilepaskan, misalnya dia cuma pakai celana di atas lutut misalnya, ini sudah batal sholatnya. Jadi kalau dia bisa lepaskan, maka dilepaskan saat itu juga, selama tidak membuat auratnya tersingkap, maka dilepaskan saat itu juga dalam sholatnya syah. Tapi kalau misalnya dia tidak lepaskan saat itu juga, maka sholatnya batal. Nah, kalau najisnya kering, kita lihat jatuhnya di mana. Kalau dia jatuh di sesuatu yang yabis juga, kering juga, misalnya pakaiannya kering atau tubuhnya, anggota wudunya sudah kering, atau fihi rutubah, atau jatuhnya di sesuatu yang basah. Misalnya pakaiannya masih basah karena bekas wudu, atau memang anggota wudunya belum kering, kejatuhan najis yang kering, kotoran cicak, bangkai cicak, ya, kering, jatuh tapi badannya masih basah, atau basah karena keringat misalnya, maka ini hukumnya tabutul, salatnya batal. Kalau ini tasih, salatnya syah. Yang tinggal dia buang. Jelas, tinggal dia buang. Ingat ya, dibuang, dilepaskan, bukan dikantongi. Kalau dikantongi tetap batal salatnya karena dianggap membawa najis. Misalnya kopiahnya dia lepaskan baru dia kantongi misalnya, Anda boleh. Taib.
Ustaz Nas idari subada hada. Baik, udah ya. Ya, saya ulangi. Jatuhnya najis pada pakaian tubuh dan tempat ketika sholat, kalau dia kering atau dia basah. Kalau dia kering, kalau jatuhnya pada sesuatu yang kering, maka syah sholatnya. Yang ini maksudnya tinggal dia buang, harus dilepaskan, tidak boleh di ini. Ya. Kalau jatuhnya pada sesuatu yang basah, sudah langsung batal sholatnya. Kalau dia najisnya basah, kalau dia langsung lepaskan saat itu juga dan tidak menyebabkan auratnya tersingkap, tentunya maka sholatnya syah. Tapi kalau dia tidak lepaskan saat itu juga, maka sholatnya batal. Jelas? Ini kesimpulan dalam masalah najasah. Dan najis yang dimaafkan pada pakaian tubuh dan tempat ada dua tadi. Tsumma qala rahimahullah, syarat syah salat berikutnya, wa yajibu 'alal qadiri an yusalli al-fardha qa'iman. Wajib bagi orang yang mampu untuk salat fardu berdiri. Baik, di sini penulis rahimahullah memasukkan berdiri dalam kategori syarat syah salat. Ya, dan ini pendapat beliau yang ghairu mu'tamad, yukhaliful mu'tamad fil mazhab. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, berdiri itu hukumnya apa? Rukun, bukan syarat. Jelas sampai sini? Ya, yang mu'tamad dalam mazhab, berdiri itu rukun, bukan syarat. Ini pendapat beliau yang menyelisihi yang mu'tamad. Tapi wajahnya, mengapa beliau menganggap ini, mengkategorikan berdiri itu sebagai syarat? Dikarenakan berdiri sudah ada sebelum takbir, ya kan? Pembuka salat apa? Apa pembuka salat? Takbir. Tapi yang mana duluan, berdiri atau takbir? Berdiri. Maka beliau menganggap berdiri sudah ada sebelum takbir, karena itulah dia dikategorikan ke syarat. Ini wajah beliau. Tapi ini kurang pas, kurang tepat ya. Kurang tepat. Sudah sampai sini? Kenapa? Karena kalau saya duduk begini ya. Kemudian saya langsung berdiri, Allahu Akbar. Ini berdiri bersamaan dengan apa? Takbir. Tidak ada berdiri sebelumnya. Dan itu salat saya syah. Ya kan? Kalau saya duduk begini, saya kan tidak berdiri. Kemudian pas saya berdiri, saya langsung Allahu Akbar. Maka di sini tidak ada berdiri sebelum apa? Takbir. Saya berdiri bersamaan dengan takbir. Maka tidak bisa dikatakan syarat di situ. Karena dia tidak terletak sebelum takbir, melainkan apa? Bersamaan. Nah, maka yang benar dalam masalah ini pendapat yang mu'tamad bahwa berdiri itu bukan syarat syah salat, melainkan rukun salat. Baik. Berdiri bagi yang mampu. Yang dimaksud dengan berdiri di sini yakni imam berdiri tegak, ya berdiri apa? Tegak, atau mungkin agak membungkuk sedikit, tapi tidak sampai dalam kadar rukuk paling minimal. Kapan rukuk paling minimal? Kalau telapak tangan sampai ke ini kan? Ya, tidak sampai ke situ. Tidak sampai kalau ada orang bungkuk misalnya, begini sholatnya, memang bungkuk, ya, atau orang tua mungkin tidak bisa berdiri tegak, ya sudah, itu berdirinya dia seperti itu. Jelas? Karena belum sampai ke aqallur ruku yang paling minimal. Kalau sudah sampai ke ruku yang paling minimal, ini sudah duduk saja, sudah dianggap berdiri gugur darinya. 6. Berdiri bagi yang mampu. Kata para ulama, kalau dia butuh apa? Dia butuh misalnya nyender. Kalau nyender dia bisa tahan ini, ya sudah, dia nyender boleh. Apakah nyender samping atau nyender ke belakang misalnya, atau dia pakai tongkat misalnya, ya. Atau kalau ada orang misalnya dia punya budak, ya dia bilang sama budaknya, kamu topang saya berdiri di belakang saya, ya udah, dia juga lakukan itu, dan dia masih dianggap mampu. Dia masih dianggap apa? Mampu. Jelas? Yani ketika dia ditopang oleh budaknya, dipegangin misalnya, dan dia tidak merasa keusahan apa-apa, tetap bisa khusyuk, maka itu masih dianggap mampu. Kapan seorang dianggap tidak mampu berdiri?
Karena dikatakan yajibu alal qadir, wajib bagi yang mampu. Kapan seorang dianggap tidak mampu? Kalau ketika dia berdiri, dia menanggung rasa tidak nyaman atau mungkin sakit di luar dari batas normal yang membuat khusyuknya itu hilang dalam sholat. Misalnya dia habis jatuh, luka kaki lututnya berdarah atau luka pada lututnya, kalau dia berdiri, dia luruskan kakinya, bisa, tapi sambil meringis dia tahan sakitnya. Ini sudah tidak dianggap mampu berdiri, walaupun kalau dia paksakan bisa, tapi dianggap sudah nggak mampu. Ya. Nah, atau dia misalnya agak pusing pas kambuh migrainnya misalnya, atau kambuh vertigonya tengah-tengah sholat, ya, dia mungkin bisa, tapi tahan sakit kepala luar biasa, maka silakan dia dianggap tidak berdiri, dia dianggap tidak mampu berdiri. Jelas? Jadi secara umum kalau kita mau rinci ada dua penyebabnya seorang dianggap tidak mampu berdiri. Yang pertama itu kapan dia berdiri hilang khusyuknya, atau yang kedua kapan dia berdiri dia menanggung rasa tidak enak, tidak nyaman gitu karena sakit dengan batas di atas batas yang normal. Bukan batas yang normal maksudnya batas apa ya? Yani dalam kondisi normal sakit seperti itu sudah tidak bisa ditanggung. Ya. Maka yang seperti ini dia dianggap tidak mampu berdiri. Ya. Kalau dia mampu maka dia wajib berdiri. Wajib berdiri. Kapan dia tidak berdiri maka batal sholatnya. Pada sholat apa? Kata beliau pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah seperti sholat tarwih, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat idul fitri, idul adha, ya semua sholat sunnah, kalaupun dia mampu berdiri dia boleh duduk, walaupun dia sanggup berdiri. Misalnya dia ikut sholat tarwih yang satu malam satu juz panjang, nggak kuat berdiri, ya sudah duduk. Biar juga masih kuat berdiri, duduk. Misalnya dia imamnya takbir pertama Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Ketika imam selesai baca Al-Fatihah, dia juga selesai baca Al-Fatihah, dia duduk. Silakan, tidak ada masalah. Maka sebenarnya tidak ada alasan seorang itu tidak bisa sholat panjang-panjang gitu. Tidak ada alasan. Karena kalau dia bilang capek berdiri, ya duduk. Ini sholat sunnah, boleh duduk. Kalau saya sudah terlalu lama duduk, sudah kram, berdiri kembali, tidak ada masalah. Habis duduk berdiri lagi. Habis capek berdiri, duduk lagi, silakan. Ya. Karena pada sholat sunnah berdiri bukanlah rukun. Ya, cuman di dalam sholat sunnah kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya berapa? Setengah orang yang berdiri. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka dia mendapatkan setengah. Tapi mendapatkan setengah pahala lebih bagus daripada tidak sholat malam sama sekali, ya kan? Masih lebih bagus, masih jauh lebih bagus dibandingkan tidak sholat tarawih misalnya. Baik. Kemudian pada sholat wajib, kalau dia tidak mampu berdiri maka dia duduk. Duduknya ya dengan kursi atau duduk di lantai. Kalau dia duduk di lantai, maka duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash. Tata cara duduk, ya posisi duduk yang paling afdal ketika sholat duduk adalah apa? Duduk iftirash, seperti duduk yang antara dua sujud. Jadi kalau sholatnya sholat duduk seperti itu. Kalau tidak bisa iftirash, ya dia duduk dengan cara bagaimana saja yang dia inginkan. Misalnya lututnya luka, ini kan, atau jari-jarinya luka, tidak mungkin dia lipat, maka dia bisa selonjor kakinya ke depan dua-dua begitu. Ya. Ya sampai sini, dua-dua. Bagaimanapun posisi duduk yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia apa? Istilqa. Apa itu istilqa? Apa itu istilqa? Bukan istilqa, afwan. Irtija. Apa itu irtija? Ya, tidur di sisi tubuh sisi tubuh kanan atau kiri. Cuman paling afdalnya tidur di sisi tubuh tidur pada sisi tubuh bagian kanan dengan menghadap kiblat, dengan seluruh tubuhnya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa duduk maka irtija, tidur miring. Kalau tidak bisa irtija, istilqa, tidur dengan tubuh menghadap ke atas, tapi wajib mengangkat kepalanya agar melihat kiblat. Jadi kalau dia tidur istilqa, tidur menghadap ke atas, maka yang wajib menghadap kiblat ada dua. Yang pertama mukanya, yang kedua telapak kakinya wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Jelas?
Dan kalau dia sholat duduk, maka ruku dan sujudnya ya dia lakukan. Seperti sudah kita sering sebutkan ya, yang digantikan itu hanya yang dia tidak mampu. Kalau ada orang mengatakan saya bisa ruku, saya bisa sujud, saya cuma tidak bisa berdiri, ya sudah berdiri, diganti. Tapi ketika kamu mau ruku, kamu harus berdiri kemudian ruku. Jelas? Tidak boleh hanya gara-gara tidak mampu berdiri terus duduk, semua diganti, semua pakai isyarat begini. Ya, apa namanya? Rukunya begini, kemudian sujudnya misalnya begini. Padahal dia mampu ruku dan sujud, tidak boleh. Enggak syah salatnya. Jelas? Enggak syah salatnya. Kenapa kamu masih mampu ruku, masih mampu apa? Sujud. Karena itulah ketika sholat di tempat-tempat yang sulit, misalnya sholat di kereta, sholat di mana pesawat misalnya, kalau dia tidak mampu berdiri tapi dia bisa ruku dan sujud, maka dia wajib ruku dan sujud. Berdirinya toh yang diganti pakai duduk. Jelas ya? Taib. Kalau dia juga tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud, nah baru pakai isyarat dengan mencondongkan tubuh ke depan, mencondongkan tubuh ke depan. Kalau ruku minimal dahinya sejajar dengan lututnya. Misalnya duduk pakai kursi begini, ya, maka dahinya sejajar dengan apa? Sejajar dengan lutut. Ini ruku. Dia mau tambah sedikit juga tidak ada masalah. Sujud lebih rendah dibandingkan itu, lebih di bawah lagi dibandingkan itu kalau sujudnya. Baik, ini selesai pembahasan syarat-syarat syahnya salat. Summa qala rahimahullahu ta'ala furudus salah, rukun-rukun salat, fardu-fardu salat. Rukun yang pertama an-niyatu, yang kedua wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Ya. Rukun salat yang pertama adalah niat, ya. Dan rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan niat. Ya. Dikarenakan takbiratul ihram adalah rukun yang pertama, amalan pertama dalam sholat, maka takbirnya, niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Adapun kaifiat niat dalam sholat ada 3 kan? Yang pertama, kalau sholatnya sholat wajib, maka minimal meniatkan 3 hal. Yang pertama sholatnya, yang kedua fardiyahnya, bahwa itu sholat fardu, yang ketiga ta'yin jenis sholatnya. Ya, kalau zuhur berarti usalli fardha zuhur, usalli fardha zuhur, atau usalli zuhra fardhan. Intinya 3 ini, salatnya, jenis salatnya, fardiyahnya. Kalau itu salat wajib. Yang lainnya itu tambahan, sunnah, menambahkan 4 rakaat, menambahkan menghadap kiblat, menghadapkan salat untuk Allah, itu sunnah semua. Ya, kalau dia mau bacakan lengkap misalnya usalli fardha zuhur 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala masalan, ya, itu kalau dia bisa munculkan semua niatnya ketika takbiratul ihram. Taib, karena itulah kalau mau dia munculkan semuanya, ya dia butuh dibantu dengan lisan untuk memunculkan dalam hatinya, supaya ketika takbir semua makna itu muncul dalam benaknya, dalam hatinya ketika dia takbir. Taib, tapi yang wajib hanya 3 itu saja, yaitu meniatkan salatnya, meniatkan jenis salatnya, dan meniatkan fardhiyahnya. Itu kalau salatnya salat wajib. Mau salat wajib aini atau wajib kifai, termasuk salat jenazah. Salat jenazah harus 3 ini. Tidak boleh dia mengatakan usolli salat al jenazah, tidak syah. Sudah sampai sini? Usolli salat al jenazah tidak syah. Kenapa? Karena salat jenazah wajib, dia harus meniatkan fardhiyah. Usolli fardha fardhal jenazah, atau usolli salat al jenazah fardhan. Harus meniatkan fardhiyah. Demikian pula kalau dia nazar kan sholat wajib, berarti wajib juga. Ya, misalnya usolli, misalnya dia niat sholat duha, apa dia nazar sholat duha, dia mengatakan usolli sholat duha fardhon, sholat duha tapi fardu. Kenapa? Karena dia nazarkan. Lihat sampai sini. Kapan dia misalnya sholat duha tanpa meniatkan fardu, maka belum dia dapat apanya? Belum terpenuhi nazarnya. Misalnya saya niat besok, saya nazar besok saya mau sholat duha,
Pas besok salat duha, dia cuma niat usolli salat duha. Ini belum dianggap memenuhi nazar. Karena tadi kamu tidak meniatkan fardiyah, berarti masih salat sunnah. Tapi kalau diniatkan usolli salat duha nazar, maka ini sudah dianggap mencukupi wajib. Karena nazar kan namanya tidak ada nazar yang sunnah, semua nazar itu wajib. Baik. Kalau salatnya salat sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu atau terikat dengan sebab, maka ada dua yang wajib, yaitu apa? Meniatkan salatnya dan meniatkan dan mentayin jenis salatnya. Mentayin jenis salatnya. Sholli qabliyah zuhur, sholli ba'diyah zuhur. Ya. Kalau salat subuh usolli qabliyah. Usolli sunnat. Kalau dia mengatakan usolli sunnat subuh syah, tanpa perlu menyebutkan qabliyah atau ba'diyah. Kenapa? Karena subuh tidak ada ba'diyahnya. Jadi kalau dikatakan sunnat subuh, terarah kemana? Ke qabliyah. Demikian pula asar. Setelah asar, sebelum asar dia katakan usolli sunnata al-asar atau usolli saya niat salat misalnya sunnah asar misalnya. Maka yang dimaksud dengannya apa? Qabliyah, bukan ba'diyah. Tapi kalau salat yang punya qabliyah dengan ba'diyah, dia harus mentain ini qabliyah atau ba'diyah. Harus dia tain. Ya, dia tain. Atau salat jenazah, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat usolli salat Idul Fitr misalnya. Jelas ini dua minimal. Ya kalau dia mau tambahkan sunnah, itu sunnah saja. Misalnya usolli sunnata Idul Fitri. Tambahan kata sunnah itu sunnah. Ya, karena hanya dua yang wajib, yaitu meniatkan salat dan tayin jenis salatnya. Yang ketiga, kalau salatnya sunnah mutlak, salat sunnah mutlak, maka tidak perlu diniatkan kecuali satu, yaitu niatkan kamu mau salat saja. Dia bilang saya mau salat, sholli. Jelas? Ya, wallahu alam bissawab. Ini selesai pembahasan niat. Takbiratul ihram juga, ya. Takbiratul ihram yang ucapan Allahu Akbar bersamaan dengan niat, ya, ma'an niyah. Jadi semua tiga hal itu, kalau sholat wajib, tiga hal itu dihadirkan pada bahagian manapun dari takbiratul ihram, tidak mesti bersamaan. Ya. Misalnya kalau ini durasi untuk memunculkan tiga hal ini, tidak mesti harus bersamaan dengan durasi takbir. Mulai takbir, mulai munculkan tiga hal ini, takbir selesai juga menghadirkan itu. Nggak mesti seperti itu. Dan itu susah. Ya, masyaqqah luar biasa. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah ini sebenarnya. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu harus muqaranah hakikiyah. Jadi harus bersamaan awal dan akhirnya. Itu sangat menyusahkan. Karena itulah seperti Imamul Haramain Al-Ghazali, An-Nawawi rahimahumullah memilih pendapat di luar mazhab. Yaitu mereka mengatakan tiga hal ini, kali ini ucapan takbir Allahu Akbar, ini ra, maka tiga hal ini kamu bisa munculkan di antaranya. Kamu munculkan di sini, di sini, di sini, di sini, bebas. Yang penting di antara A dengan Ra. Ya, kamu munculkan tiga hal itu. Ya. Maka ini termasuk masalah-masalah yang fuqaha Syafi'iyah, ya, seperti Nawawi rahimahullah lebih cenderung memilih pendapat yang ghairu mu'tamad dalam madzhab. Karena memang pendapat yang mu'tamad dalam madzhab cukup menyusahkan. Hampir sulit untuk melakukannya. Sulit untuk melakukannya. Karena ketika saya memunculkan usolli fardhu zuhur itu harus bersamaan dengan A sampai Ra, harus bersamaan itu. Kapan misalnya niat saya selesai duluan sebelum takbir saya, tidak syah. Atau takbir saya selesai duluan sebelum niatnya, memunculkan niatnya juga tidak syah. Jadi harus beriringan awal dengan akhir. Nah, itu tentunya sulit. Dan itu bisa memberikan waswas. Ya, menimbulkan apa? Waswas pada orang salat. Tadi saya berbarangan atau tidak? Yang mana saya tahu ada yang lebih. Tapi kalau dikatakan munculkan tiga hal itu pada bagian manapun pada takbirmu, mau pada kata A, mau pada kata Ba, pada kata Ra, pada manapun, maka syah sudah. Namanya muqaranah urfiyah. Yani yang penting secara urf dianggap bersamaan sudah. Ya, yang penting secara urf dianggap apa? Bersamaan. Namanya muqaranah urfiyah. Baik, wallahu alam bissawab. Cukup dulu sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betul.